mendiskusikan tema tentang RAD PUG. Perkenalkan, saya Nur Afiatin. Saya adalah salah satu tim dari Kerlip, yaitu yang ditugaskan di Kabupaten dan Kota Sukabumi. Kerlip itu adalah perkumpulan keluarga peduli pendidikan. Mungkin tidak ada yang masih asing gitu ya, karena selama ini kita bergerak baru di bidang kebencanaan dan pendampingan sekolah ramah anak untuk di kabupaten. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa bersinergi dan bisa berkolaborasi dengan kota Sukabumi, seperti itu. Kali ini saya akan coba menyampaikan rencana draft awal gitu ya, Bapak dan Ibu semua, draft awal tentang rancangan aksi daerah PUG yang sudah kami susun. Tadi untuk konsep, kemudian paparan kebijakan dan kemudian praktek baik sudah disampaikan oleh ibu saya, guru saya. Terima kasih Ibu Yanti. Saya punya banyak pengalaman dan belajar dari beliau bagaimana membuat pendampingan ke masyarakat, kemudian juga melakukan pembelajaran birokrasi, kebijakan dan lain sebagainya yang didampingi oleh beliau dari 2004 ya. Dari 2004 saya kuliah di UP. Sampai hari ini alhamdulillah masih menjadi ibu kedua. Terima kasih Ibu. Boleh tepuk tangan buat ibu kedua saya. Nah, Bapak Ibu serta teman-teman dari Ormas, terima kasih atas kedatangannya. Ini yang bisa kami sampaikan dari tim terkait penyusunan RAD PUG untuk waktu 2025-2029. Adapun diawali dari latar belakang, kenapa RAD PUG ini harus dibuat begitu? Yang pertama karena adanya kebijakan nasional pengarus utamaan gender yang merupakan tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Yanti, yaitu yang ditekankan dalam Impres ya, yang tadi itu nomor 9 tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional. Kebijakan ini mewajibkan seluruh daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Jadi ini latar belakang pertama. Kemudian yang kedua, saya agak ngebut, izin ya Ibu ya, karena udah mau setengah 12 dan juga kita belum diskusi, karena itu yang paling penting. Saya butuh inspirasi dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Kemudian yang kedua ada kebijakan internasional yang tadi sudah disebutkan, ada 15 ya indikator SDGs. Yang poin yang utama adalah tujuan kelima tentang kesetaraan gender. Ini menjadi latar belakang kenapa kita di Kota Sukabumi membuat RAD PUG. Kemudian juga adanya sebuah kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan. Baik itu tadi yang disampaikan, yaitu pembangunan pendidikan, sosial, kesehatan, kemudian juga kesejahteraan dan infrastruktur itu masih ditemukan, sehingga perlu adanya rancangan RAD PUG. Kemudian yang keempat, latar belakang kita menyusun RAD PUG adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan ini untuk memastikan bahwa setiap aspek pelayanan publik yang ada di Kota Sukabumi ini memenuhi kebutuhan spesifik perempuan ya, laki-laki, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Jadi ini menjadi highlight karena berbicara gender itu bukan hanya berbicara kekerasan terhadap perempuan saja, seperti itu. Jadi semua, jadi kalau di SDGs itu kan no one left behind gitu ya. Jadi semua aspek atau semua posisi masyarakat harus mendapatkan kualitas pelayanan publik yang sama, seperti itu. Kemudian dasar hukum ini bisa dibaca, ada apa yang paling penting sebenarnya adalah alhamdulillah kita masuk langsung aja ke poin E, bahwa Sukabumi sudah punya perda ya Ibu ya, sudah punya perda nomor 3 tahun 2024 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah. Hanya mungkin ini harus dikaji kembali, ada beberapa hal yang setelah kita baca di tim yang harus dielaborasi gitu ya setiap ininya. Mungkin nanti di perwal itu bisa dimatangkan ya Ibu ya, bisa dimatangkan seperti itu. Dan ini menjadi sebuah bukti bahwa Kota Sukabumi menjadi salah satu daerah yang sudah maju beberapa langkah begitu ya. Tepuk tangan buat Kota Sukabumi dengan adanya
Perda ini, karena juga ada beberapa kota juga yang belum memiliki ini. Jadi komitmen real oleh pemerintah sudah dibuat atau sudah dibuktikan dengan adanya Perda ini. Terima kasih. Kemudian maksud dan tujuan juga sudah disampaikan tadi oleh Bapak Ketua dan juga oleh program dalam pengarusutamaan gender. Kemudian pada akhirnya RAD ini bertujuan untuk menyusun tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program, dan kegiatan indikatif sebagai upaya pelaksanaan PUG secara konkret dan terarah. Jadi sehingga tadi perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil dari pembangunan yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Yanti. Terus ruang lingkup. Jadi ruang lingkup pengerjaan dari RAD-PUG kita harus mampu, RAD yang kita buat itu harus menyelaraskan dengan Permendagri nomor 15 tahun 2008, kemudian Permendagri nomor 67 tahun 2011, dan regulasi terkait lainnya seperti RJPD dan dokumentasi strategis daerah lainnya. Kemudian mengintegrasikan tadi PPRG sudah disampaikan juga oleh Bu Yanti, bagaimana ini juga terintegrasi dalam pembangunan daerah. Ketika cerita sedikit, ketika kemarin kita coba ke lapangan melihat apakah anggaran yang belum di Kota Sukabumi, dan ini menjadi PR besar Ibu Kabid. Ya, bagaimana nanti ini dengan RAD-PUG ini beres, mudah-mudahan ini bisa ada target lah ya, target kalaupun ada peningkatan OPD yang sudah PPRG yang sudah responsif gender. Kemudian yang selanjutnya ruang lingkupnya adalah kita akan merancang program kegiatan pembangunan yang spesifik untuk mengatasi ketimpangan gender di berbagai sektor. Dan ini juga mungkin butuh contoh-contoh tadi seperti Kampar. Kita bisa belajar dari Kampar atau dari Semarang juga yang sudah cukup bagus, dari Salatiga di Aceh juga saya pikir itu sudah pelaksanaan PUG-nya sudah baik. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi resource kita dalam menyusun bentuk dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mengatasi ketimpangan gender di berbagai sektor. Kemudian juga kita akan mengembangkan indikator keberhasilan program yang berbasis gender untuk memantau dampak kebijakan. Kemudian ini banyak sekali ruang lingkupnya, jadi Bapeda membuat tugas yang sangat banyak buat kita intip bagaimana ini harus kita buat gitu ya di RAD. Mudah-mudahan nanti kita bisa bisa didokumentasikan dan bisa dihasilkan sesuai dengan ruang lingkup ini. Kemudian juga yang paling penting adalah mendorong koordinasi lintas sektor. Ini saya pikir yang harus menjadi upaya kita bersama. Jadi berbicara PUG adalah bukan hanya berbicara pengampu saja, tapi semua punya komitmen yang sama. Seperti itu. Lanjut. Nah, pendekatan yang kita gunakan, karena ini sudah menjadi sebuah ketetapan ya Ibu ya, Bapak Ibu di Bappenas ketika menyusun sebuah, dan di undang-undang juga disebutkan bahwa di Perda juga ada disebutkan di Perda nomor 24 tahun 2024 tentang PUG, bahwa metode ketika membuat RAD adalah menggunakan, salah satunya menggunakan gender analysis. Bahwa yang tadi juga sudah disampaikan sama Bu Yanti contohnya bagaimana breakdown dari gender analysis. Mungkin nanti saya bisa lihatkan sedikit. Next Pak, ini adalah contoh lembar kerja GAP yang nanti akan kita buat untuk menghasilkan rekomendasi kegiatan atau kebijakan dari RAD. Ada
9 langkah. Langkah pertama, kebijakan program seperti apa. Langkah kedua, data pembukanya, data pilar gender. Yang kemudian yang ketiga adalah faktor kesenjangan. Ini bisa dilihat dari PKM-nya. Kemudian sebab kesenjangan internal seperti apa, sebab kesenjangan eksternalnya seperti apa, kemudian reformasi tujuan, langkah 8, langkah 7, rencana aksi, kemudian data dasar baseline, ini dan kemudian indikator gender. Indikator gender ini ada banyak, ada 340. Cuma nanti kita akan sesuaikan mana yang dibutuhkan karena leader ibu ya tahu semuanya harus kita susun dan menjadi sebuah RAD gitu. Kebayang bagaimana nanti Bapeda mensupport UUD-nya ya Bu ya, ujung-ujung duitnya karena banyak sekali. Oke, ini salah satu contoh lembar kerja yang sedang kita proses buat untuk untuk menghasilkan nanti indikator gender gitu. Kemudian ini kerangka pikirnya, kerangka berpikir ada gender yang kita buat diawali dari permasalahan pembangunan gender. Makanya adanya FGD menjadi salah satu upaya kami untuk mengumpulkan research permasalahan. Jadi nanti bisa tadi kalau bahasa Ibu Yanti kita address semua isu-isu strategis dari permasalahan yang ada. Kemudian kita masuk ke strategi dan arah kebijakan dari isu gender ini, kemudian menjadi dokumentasi perencanaan. Kemudian ini juga ada kebijakan yang bisa kita jadikan sumber dalam menentukan strategi dan arah kebijakan. Masuk ke FGD berikutnya, nanti setelah selesai laporan akhir, idealnya kita nanti ada FGD untuk pemaparan akhir. Nanti Bapak Ibu diundang kembali, oh ternyata ini hasil dari kita gitu ya, RAD-nya nanti silakan untuk dikritisi seperti itu sehingga nanti disahkan kembali menjadi sebuah surat keputusan ya wali kota seperti itu. Dan sistematika yang akan kita buat dalam RAD ini ada saya bikin 8 bab ya seperti itu. Mudah-mudahan bisa selesai dengan maksimal dan sesuai target seperti itu ya. Itu kerangka pikirnya yang coba kita bangun dari rancangan aksi daerah PUG ini. Kemudian next kan indikator baseline data yang dijadikan panduan dalam pembuatan RAD PUG adalah ini. Ada undang-undang, ada peraturan menterinya ya, nomor 6 tahun 2019, dan kemudian juga ada peraturan menteri pemberdayaan perempuan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan sistem data gender dan anak. Di situ ada indikator-indikator yang bisa kita buat untuk acuan menganalisis seperti itu. Kemudian ini 9 indikator yang mudah-mudahan hari ini bisa kita diskusikan. Ibu, Bapak, kami dari tim minta bantuannya, yaitu ini kalau indikator makro ini lebih kepada kebijakan dan dokumen yang sudah ada di Bapeda mungkin atau di Kota Sukabumi. Kemudian ini beberapa bidang atau indikator yang harus kita elaborasi seluas mungkin. Bagaimana ini muncul nanti dari Bapak Ibu permasalahan yang ada, kemudian juga nanti kita akan coba elaborasi ke masukan program prioritas dari permasalahan itu dan strateginya mau seperti apa. Seperti itu. Nah, apakah semua indikator ini akan kita jadikan kebijakan? Kita tegaskan bahwa tidak semua indikator ini bisa kita laksanakan. Jadi kita nanti pilih sesuai dengan program prioritas saja. Seperti itu ya. Tapi idealnya kalau mau seperti ini, Masya Allah, tabarakallah, gitu ya. Mohon, mantap. Nah itu dia. Masya Allah. Kemudian ini saya sedikit berikan gambaran umum saja ya ibu-ibu ya tentang PUG di Kota Sukabumi. Ini kalau jumlah penduduk tidak ini sekarang 2023 367 ya. 2023 Bu. Ya. Di BPS, kemudian ini ada indeks pembangunan
IPG-nya yaitu kita dapat data dari Daluk ya, dari DP3A ini, bahwa di 2023 alhamdulillah kita sudah melebihi provinsi Jawa Barat. Tepuk tangan dong buat ya. Alhamdulillah ada kenaikan yang signifikan sehingga juga melampaui dari rata-rata provinsi Jawa Barat. Kemudian indeks kota ini sudah ya. Next. Ini IDG, ini sudah. Next lagi kami ini sudah. Nah ini sekarang IDG indeks pemberdayaan gender di Kota Sukabumi juga dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, kita memang masih di 2022 ya datanya yang kita dapatkan. 2023 ada update tuh 69,24. Berarti ada peningkatan yang signifikan juga luar biasa. 2023 ya. Nanti 2024 belum ada. Oh belum ya? Ya belum masuk ke kita. Ya siap. Berarti nanti bisa ditambahkan ya Ibu ya untuk data. Ya terima kasih. Jadi alhamdulillah dari tahun ke tahun targetnya ini mau sampai berapa? Di tahun 2025. Iya targetnya. 70%, berarti hampir sama dengan Provinsi Jawa Barat ya. Mudah-mudahan semangat. Ya. Kemudian data sekilas juga, next kan? Ini indeks pembangunan gender Kota Sukabumi, ini udah ya tadi ya? Udah ini. Kemudian ini udah kan? Nggak usah. Oh tadi itu kelewat di sini. Udah itu, berarti yang 69 sudah ada. Kemudian ini menurut keterlibatan komponen indeks pemberdayaan gender. Tadi IDG itu apa aja komponennya? Yang pertama keterlibatan perempuan di parlemen. 17,14 di 2023 20% itu ya Bu ya. 20%. Kemudian perempuan sebagai tenaga profesional di Kota Sukabumi kenapa menurun? Ada analisanya pasti ya. Nanti kita diskusikan. Kenapa sampai terjadi penurunan perempuan sebagai tenaga profesional. Kemudian yang ketiga sumbangan pendapatan perempuan. Nice ya. 28,7% di 2023. Berarti perempuan-perempuan Sukabumi luar biasa ya pencari cuannya. Oke, di sini banyak organisasi pengusaha nih, ada Ibu Eti dari WAPI. Ya, kemudian ada dari USB, dari Sri Kandi yang bukan perempuan-perempuan pencari uang Bu ini luar biasa dan mencari manfaat tentunya. Ya. Kemudian indeks pemberdayaan perempuannya juga alhamdulillah sudah jauh lebih baik, berkembang 3% dari 66,24 ke 69,12 seperti itu. Nah kemudian seperti apa sih penyelenggaraan PUG Kota Sukabumi nanti? Ini ada masih kita mengacu kepada 7 prasyarat dulu, meskipun kalau di Jawa Tengah sudah revitalisasi, sudah 4 ya, tapi karena itu belum diundangkan, belum disahkan, baru pilot project dulu di Jawa Tengah, jadi kita masih pakai yang 7.